Halo teman-teman, kembali bersama Tobi di sini dan kali ini kita akan sharing-sharing pengalaman gimana hasilnya kalau MacBook Pro 2012 atau biasa dikenal dengan sebutan MacBook Pro MD101 pakai OS Catalina di segmen baru yang bernama MacBooker Info. Mungkin di antara teman-teman ada yang juga pakai MacBook keluaran 2012 seperti saya dan belum pernah coba Catalina. Seminggu yang lalu saya masih pakai macOS High Sierra karena pernah ke Mojave tapi kelihatannya kok lemot. Akhirnya saya kembalikan lagi ke High Sierra. Dan selama saya menggunakan High Sierra ini lama banget ya. Dan saya ngerasa nyaman banget menggunakan High Sierra. Tapi kemarin saya iseng-iseng update ke Catalina. Browsing sana-sini, semua video kok ngasih saran jangan update ke Catalina. Katanya bikin lemot. Setelah saya update lewat App Store dan install OS-nya langsung, emang bener, ternyata lemot banget. Saking lemotnya, pasang harddisk eksternal aja harus nunggu 10 menit buat akses datanya. Padahal saya udah pakai SSD, RAM-nya juga 8GB. Saya malah jadi berpikir, apa iya Apple sengaja bikin MacBook lama jadi lemot biar mau gak mau kita pindah ke MacBook baru. Soalnya sempat ada isu kayak gitu kan. Setelah coba-coba utak-atik, akhirnya ketemu solusi yang paling pas buat teman-teman yang pengen install macOS Catalina di MacBook MD101 dan dijamin gak bakal lemot. Menurut versi saya, ada beberapa syarat yang harus teman-teman lakuin sebelum menaikkan versinya ke OS Catalina. Yang pertama, jangan update langsung, tapi pakai cara fresh install. Bagi yang belum tahu, fresh install ini artinya kita install ulang MacBook kita dengan memformat ulang harddisk atau SSD kita. Secara otomatis, data-data kita juga bakalan hilang. Solusinya sebelum di fresh install, kita backup dulu menggunakan time machine. Atau langsung copy paste saja data-data pentingnya pakai flash disk atau harddisk eksternal. Untuk tutorial fresh install MacBook Pro nanti kita buatkan video secara terpisah. Nah, syarat yang kedua, pastikan teman-teman pakai SSD di MacBook Pro-nya. Penggunaan harddisk dan SSD akan terlihat jauh bedanya dalam hal performa. Kalau memang butuh ruang lapang untuk menyimpan data, gunakan harddisk sebagai secondary sedangkan SSD sebagai primary. Karena seperti yang kita tahu, SSD ukuran 512 MB ke atas mahalnya minta ampun. Bagi yang pengen pakai harddisk tambahan di Mac, teman-teman harus copot DVD ROM-nya dan gunakan CD untuk menyimpan harddisknya. Yang ketiga, tambah kapasitas RAM-nya. Kalau standarnya 4GB, 2+2, teman-teman bisa naikkan ke 4GB. Kalau dananya mepet, cukup beli satu aja nggak apa-apa. Sehingga totalnya 4+2 jadi 6GB. Gak apa-apa bang emang? Ya gak apa-apa kok. Udah pernah saya coba dan jauh lebih baik ketimbang cuma 4GB. Keempat yang paling penting, hindari terlalu banyak aplikasi bajakan, crack, atau apapun itu namanya. Saya juga awalnya sih semua aplikasi yang penting-penting pakai bajakan. Tapi lama-lama kerasa loh bedanya. Apalagi kalau teman-teman mulai naik ke OS Mojave, gak tahu kenapa seakan-akan sistem di Mac kayak lebih lemot kalau kita pakai versi bajakan. Saran saya sih kalau teman-teman pakai Final Cut Pro atau Motion masih versi bajakan, ya nggak apa-apa. Asal jangan yang lainnya juga bajakan. Atau solusi terbaik, jangan naikkan ke macOS Mojave apalagi ke Catalina. Pasti bakalan dibikin lemot sama sistemnya. Paling aman sih ya pakai High Sierra. Oh iya, kalau ada yang tanya gimana kalau macOS yang terbaru alias macOS Big Sur. Seperti di website resmi Apple, ternyata penggunaan MacBook Pro keluaran 2012 gak disupport sama macOS terbaru itu. Jadi ya mentok kita di Catalina. Tapi gak apa-apa kok, ini juga udah bagus banget. Oh iya, di Catalina ada beberapa aplikasi yang diupdate termasuk Final Cut Pro, Motion, kompresor, dan lain sebagainya. Ikonnya juga berubah. Bagi teman-teman yang pengen nyobain pakai Final Cut Pro, Apple menawarkan versi trial selama 90 hari dan fitur yang lengkap tanpa dikurangi apapun. Jadi teman-teman bisa menggunakan seluruh fitur dari Final Cut Pro yang
versi berbayarnya, dan ini trial selama 90 hari. Untuk pembahasan versi terbaru Final Cut Pro, kita akan bahas di video lainnya. Jadi, kesimpulan dari sharing kita tadi, MacBook Pro MD 101 pakai macOS Catalina masih aman-aman aja dan gak lemot kok. Jadi kalau ada yang bilang MacBook Pro jangan diinstal dengan OS Catalina, bakal bikin lemot. Memang awalnya iya, tapi kita bisa bikin MacBook kita gak lemot menggunakan Catalina asal kita harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan yang sudah saya bahas tadi. Salah satunya kita update SSD atau kita tambah kapasitas RAM-nya. Saya pikir 2 poin tadi itu nggak mahal-mahal amat kok. Sekarang SSD sudah turun, sudah nggak semahal dulu, RAM-nya juga. Kita nggak perlu pakai RAM yang terlalu bermerek ya, karena banyak sekali pilihan RAM untuk MacBook kita. Nggak perlu pakai Corsair atau yang versi Mac Memory. Saya pikir itu cuma buang-buang uang doang ya. Oke teman-teman, itu tadi sharing MacBook Pro MD 101 atau versi 2012 pakai OS Catalina. Semoga membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan silahkan berkomentar apa pengalaman kamu menggunakan MacBook lama dengan macOS terbaru. Siapa tahu kita bisa berbagi pengalaman dan bermanfaat buat yang lain ngambil keputusan. Saya Tobi, mohon pamit. Jumpa lagi di video selanjutnya.